Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Jumpa lagi dengan saya, Mikel Masyuri, dalam Berita 10. Hari ulang tahun nasional ke-76 Serikat Perusahaan Pers SPS Cabang Riau kembali menggelar workshop selama 2 hari, 30 Juni hingga 1 Juli 2022 yang dilaksanakan di Hotel Pangeran, Pekanbaru. Serikat Perusahaan Pers atau SPS Cabang Riau kembali menggelar workshop bertemakan Optimizing Media for Public Relation. Kegiatan ini merupakan rangkaian hari ulang tahun nasional ke-76 Serikat Perusahaan Pers. Workshop kali ini dilaksanakan selama 2 hari, 30 Juni hingga 1 Juli 2022 yang dilaksanakan di Hotel Pangeran, Pekanbaru. Fitrah Dayun, selaku Ketua Panitia, menyebut acara ini diikuti oleh humas dari pemerintah dan perusahaan serta instansi dan lembaga pemerintah lainnya, seperti utusan dari Bawaslu dan Kementerian Agama. Yaitu dengan menghadirkan narasumber dari Jakarta, Denny Malintot, praktisi media dan medsos, juga Muhammad Hasbi, CEO BIM Magazine, mantan Ketua Umum HIPMI Riau, yang fokus pada edukasi bisnis. Baik, hari ini SPS Riau menyelenggarakan workshop dengan tema optimalisasi media dan media sosial. Peserta yang hadir pada saat ini berjumlah sebanyak 57 orang, yaitu merupakan utusan dari Kominfo Kabupaten Kota, kemudian juga ada PR di perusahaan swasta maupun di lembaga-lembaga lainnya seperti Bawaslu juga kita undang di sini. Ada juga dari Kementerian Agama Provinsi Riau dan Kementerian Agama Kabupaten Kota. Selain itu juga kami mengundang adik-adik mahasiswa yang bergerak di LPM, Lembaga Pers Mahasiswa, yaitu dari Aklamasi, WIR, kemudian ada dari Bahana Unri dan lainnya. Selain itu juga kita juga mengundang mahasiswa dari STAI Diniyah Pekanbaru. Adapun tujuan acara workshop yang kita laksanakan ini merupakan upaya SPS dalam memberikan pendidikan dan pelatihan bagaimana supaya PR di pemerintah maupun di swasta dapat membranding tempat dia bekerja melalui media maupun media sosial. Pada workshop hari kedua, SPS Riau menghadirkan narasumber Ketua PWI Riau Haji Zulman Sasegedang yang fokus pada menjaga komunikasi yang baik antara wartawan dengan pemerintah dan perusahaan serta lembaga pemerintahan lainnya. Fitrah menyebutkan antara pers dan pemerintah serta instansi lainnya harus saling menopang. Dengan ini, ia berharap dapat menjadi wadah yang saling menguatkan. Workshop ini merupakan program SPS Cabang Riau yang dilaksanakan 3 kali dalam setahun. Ketua SPS Riau Khairul Amri mengatakan, workshop ini penting bagi humas dan media. Mengingatkan saat ini merupakan era disrupsi sehingga media dituntut untuk menggunakan teknologi digital. Awal abad ke-21 adalah awal yang masuk revolusi industri 4.0. Yang mana revolusi industri ini dapat menghubungkan manusia dengan manusia yang lain melalui jejaring dunia maya secara unlimited atau tanpa batas. Satu di antaranya yakni disrupsi dalam komunikasi. Melalui workshop tersebut, Khairul berharap dapat menjadi sarana pembelajaran positif bagi para peserta dengan harapan organisasi akan semakin maju dan besar serta dikenal masyarakat luas. Workshop kali ini juga diikuti oleh lembaga pers mahasiswa Universitas di Riau, serta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi lainnya. Tim Riau Raya TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrah Dayun, Ketua Forum Wartawan Legislatif DPRD Riau, mengucapkan selamat dan sukses atas mengudaranya Riau Raya TV dan TVOCU. Dari Riau menyapa dunia. Kini Riau Raya TV dan TVOCU sudah dapat ditonton di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh penjuru dunia melalui satelit,
TV kabel, parabola, dan Android. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diduga terjadi transaksi penarikan dana di rekening tabungan nasabah BRK tanpa izin, oknum pegawai Bank Riau Kepri Cabang Pekanbaru kuras dana nasabah hingga 5 miliar rupiah untuk judi online. Kini, pelaku berhasil diamankan Polda Riau. Seorang oknum pegawai Bank Riau Kepri diamankan Polda Riau setelah menguras uang nasabah hingga 5 miliar rupiah. Kabid Humas Polda Riau, Kombes Sunarto mengatakan, pelaku inisial RP menggunakan uang nasabah untuk judi online dan korban mencapai 101 orang. Kabid Humas Polda Riau itu menambahkan, pelaku sudah melakukan pembobolan dana nasabah sejak tahun 2020. Saat ini, polisi masih melakukan pendalaman lebih lanjut terkait keterlibatan pelaku lainnya. Apakah pelaku ini bekerja sendiri atau ada pelaku lain saat ini yang masih harus didalami? Tidak menutup kemungkinan bakal ada pelaku baru dalam kasus ini. Sebelumnya, dalam laporan yang ditangani Subdit 2 Riskrimum Polda Riau, tanggal 24 Juni 2022, diduga terjadi transaksi penarikan dana di rekening tabungan nasabah BRK tanpa seizin mereka. Awalnya, ini diduga dilakukan pegawai Bank Riau Kepri dengan menggunakan kartu ATM. Terjadi di rentang tahun 2020 hingga 2022, di Bank Riau Kepri Cabang Pekanbaru. Jadi, perlu saya jelaskan bahwa Subdit 2 Ditkrimsus Polda Riau mengungkap kasus tindak pidana perbankan dengan tersangka saat ini satu orang atas nama RP 33 tahun yang mana bersangkutan ini merupakan pegawai tetap di Bank Riau Kepri. Ya, akibat dari perbuatan tersangka ini, kerugian yang dialami nasabah sekitar 5 miliar lebih. Kemudian jumlah nasabah yang dirugikan, update-nya ada sekitar 101 nasabah. Dari hasil penelusuran akun yang dimiliki oleh tersangka, ini nampaknya yang bersangkutan ini akunnya terkait semua dengan judi online. Dan latar belakangnya dia ini memang informasinya seorang yang suka judi gitu. Jadi sementara ini uang yang 5 miliar berhasil dia ambil tersebut dihabiskan untuk transaksi judi online. Berdasarkan hasil audit Tim Investigasi Anti Fraud Bank Riau Kepri, tanggal 22 Juni 2022 menimbulkan kerugian terhadap 71 orang nasabah PT Bank Riau Kepri dengan total sebesar 5.027.191.603 rupiah. Tim Riau Raya TV melaporkan. Thalassemia adalah penyakit kelainan darah, di mana umur darah 2-4 kali lebih pendek dibanding darah normal. Penyebabnya karena hemoglobin tidak terbentuk dengan sempurna, sehingga sel darah merah menjadi mudah rusak dan penderita mengalami kekurangan darah. Akibatnya, penderita harus mendapat transfusi darah secara rutin selama seumur hidup. Jika satu orang bisa donor darah 4 kantong dalam 1 tahun, setidaknya dibutuhkan 12 orang untuk mencukupi kebutuhan darah penderita thalassemia selama 1 tahun. Faktanya, setiap 250 ml darah yang ditransfusikan akan membawa sekitar 250 mg zat besi.
sedangkan untuk kebutuhan normal tubuh hanya 1-2 mg per hari. Akibatnya, terjadi penumpukan zat besi dalam tubuh dan bisa menyebabkan gagal jantung, pembekakan hati, dan limfa. Setiap 3 jam ada 1 anak yang menderita talasemia. Dalam 1 tahun diperkirakan akan ada 2.500 anak yang menderita talasemia. Angka ini akan terus bertambah setiap tahunnya. Diperkirakan tahun 2020 nanti lebih dari 20.000 anak Indonesia menderita talasemia. Ini 2 kali lipat dari jumlah kelahiran bayi di Indonesia setiap hari, atau hampir 4 kali lipat dari jumlah penderita talasemia saat ini. Talasemia terbagi menjadi 2, talasemia mayor dan talasemia minor. Talasemia mayor adalah orang yang menderita penyakit talasemia, sedangkan talasemia minor hanya sebagai pembawa gen talasemia dengan gejala anemia ringan, sehingga mereka tidak perlu pengobatan talasemia. Secara fisik, pembawa talasemia tidak dapat dibedakan dengan manusia yang memiliki sel darah normal. Mereka bisa bekerja, menikah, dan melakukan aktivitas lainnya, bahkan mampu mendonorkan darah. Talasemia bisa dicegah dengan cara menghindari pernikahan sesama pembawa talasemia. Bagaimana cara mendeteksinya? Satu-satunya jalan adalah dengan screening darah untuk mengetahui apakah normal atau pembawa talasemia. Bagaimana mekanisme penurunannya? Talasemia diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Jika sesama talasemia mayor menikah, mereka akan melahirkan 100% anak talasemia mayor. Jika talasemia mayor menikah dengan pembawa talasemia, maka akan melahirkan 50% anak talasemia mayor. Jika sesama pembawa talasemia menikah, maka akan melahirkan 25% anak talasemia mayor. Akan tetapi, jika pembawa talasemia menikah dengan pasangan normal, maka tidak akan melahirkan anak talasemia mayor. Begitu juga jika talasemia mayor menikah dengan pasangan normal. Di Indonesia, 6-10 dari 100 orang adalah pembawa talasemia. Jika penduduk Indonesia berjumlah 200 juta jiwa, maka ada 20 juta orang pembawa talasemia. Ini setara dengan jumlah penduduk Yogyakarta 7 kalinya. Fenomena pembawa talasemia di Indonesia seperti gunung es. Masih sedikit yang sudah terdeteksi, sisanya masih banyak yang belum diketahui. Ayo, screening darahmu sekarang. Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal bersama rombongan melaksanakan kegiatan kunjungan kerja atau kunker di wilayah hukum Polres Indragiri Hilir, Kamis 30 Juni 2022. Turut ikut bersama juga Ibu Kapolda Riau yakni Ketua Bayangkari Daerah Riau, Nyonya Nindya M. Iqbal, Dirsap Mata Polda Riau Kombes Pol Farid Zulkarnain, KASPN Polda Riau Kombes Pol Ruli Agus Promono, serta pengurus Bayangkari Polda Riau. Kunjungan tersebut langsung disambut Kapolres Inhil AKBP Dian Setiawan, Bupati Inhil HM Wardan, Wakil Ketua DPRD Inhil Edi Gunawan, dan Dim 0314 Inhil, Ketua Bayangkari Cabang Inhil Nyonya Ari Dian Setiawan, Wakapolres Inhil Kompol Yudi Franata, para pejabat utama Polres Inhil, para Kapolsek sejajaran Polres Inhil, serta para tamu undangan lainnya. Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal saat memimpin apel memberikan arahan kepada personel Polres Inhil. Ia mengatakan, ada beberapa kompetisi yang harus dimiliki oleh personel kepolisian. Kemudian, Kapolda Riau bersama rombongan didampingi oleh Kapolres Inhil beserta Forkopimda Inhil lalu meninjau kegiatan Bazar UMKM Bayangkari El Inhil, memberikan bantuan sosial serta meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi massal dan dilanjutkan dengan pengundian door prize serta penyerahan hadiah utama kepada masyarakat yang beruntung. Presentasinya ada Forkompimda, Pak Bupati, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Wakil Ketua DPR,
semua tokoh, ada tokoh agama, tokoh masyarakat, ada tokoh pemuda, adik-adik dari Cipayung Plus, itu adik-adik BEM, mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan teman-teman jurnalis juga. Saya dapat bersilaturahim. Saya merasakan walaupun kita lihat langit cerah, tidak panas, tapi saya merasakan kehangatan. Ingat, hangat ya, bukan panas, hangat. Karena apa? Ya mungkin keikhlasan, ketulusan, dan kerinduan teman-teman saya, terutama tim saya di Polres Inhil, rindu dengan Kapolda dan beberapa masyarakat. Dan kehangatannya saya rasakan. Masyarakat Inhil sangat guyup, sangat menjunjung tinggi aspek-aspek atau substansi daripada nilai-nilai silaturahim itu. Saling asi, asa, dan asuh, saling bergandengan tangan, bekerja sama, kolaboratif untuk bekerja sebenarnya menyukseskan pembangunan nasional, pembangunan ekonomi di Kabupaten Inhil yang dikomandoi Pak Bupati. Sekaligus saya memberikan motivasi kepada seluruh teman-teman saya, satu tim di Polres Inhil. Saya sampaikan ke teman-teman tersebut, ingat bahwa kita adalah pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Oleh karena itu kita harus mempunyai kompetensi karakter kinerja, dan karakter akhlak. Itu harus seiring sejalan, balance. Kita berkinerja baik, berwawasan beragam, profesional, sehingga masyarakat akan semakin rindu, semakin mencintai polisinya yang profesional dan sangat bisa diandalkan. Tetapi sekaligus masyarakat juga ingin polisinya juga berkarakter akhlak. Jadi jangan sampai orangnya hebat, berwawasan bagus, intelektualnya top, tetapi dia pemeras, dia sering menyakiti hati masyarakat karena dia tidak paham akan nilai-nilai agama. Oleh karena itu saya percaya dengan tanda-tanda alam, insya Allah polisi-polisi Inhil dia bagus, pantang menyerah, fighting spiritnya top, ditunjang oleh seluruh stakeholder, Pak Bupati, Pak Dandim, Pak Ibu Kajari, unsur-unsur pimpinan DPR, seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tetapi juga sekaligus dia memiliki iman. Dari Indragiri Hilir, Superto, tim Riau Raya TV, melaporkan. Hari ini mereka, besok siapa? Hati-hati dan waspada di jalan, agar hidup kita tidak sia-sia. Pemirsa, berikut berita 10 hari ini. Saya Mikil Masyuri undur diri, salam jumpa.